Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahim dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan sekaligus kita dalam rangka menggugurkan kewajiban kita dalam rangka thalabul ilm yang setiap malam Sayyidul Ayyam di malam Jumat yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan langkah dua kaki kita digantikan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah kumpulnya kita nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumul qiyamah semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita, Nabi Yuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa majah minaz zulmati ila nur. Hadirin jamaah Masjid Al-Jadid yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya duduknya saya di sini sebetulnya sebagai kalau bahasa Betawinya ban serep nih Pak, karena kebetulan guru kami sekarang ini sedang melaksanakan ibadah umroh, karena umroh adalah salah satu di mana ibadah sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan tadi sore saya dikabarkan oleh Pak Haji, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah beliau sehingga saya bisa bersilaturahim oleh para bapak, ibu dan jamaah Masjid Al-Jadid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadikan wasilah turunnya cucuran rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan guru kita yang sedang melaksanakan ibadah umrah, mudah-mudahan pulangnya nanti ke negara Indonesia membawa umrah yang makbul dan mabrur, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batinnya. Dan mudah-mudahan kita berharap, mudah-mudahan kita mendengar guru kita sedang melaksanakan ibadah umrah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semua mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah, dan bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Timbul suatu pertanyaan, saya pengen nanya sama jamaah, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu pengen enggak berkunjung ke Makkahul Mukarramah? Pengen gak kira-kira kita melaksanakan ibadah umrah? Bahkan ada satu riwayat menjelaskan panggilan itu Pak, ini sedikit aja, karena guru kita ini bahas tentang guru kita, karena guru kita lagi umrah. Jadi panggilan itu ada 3 Pak. Yang pertama ada panggilan tanah air. Kita bernegara Indonesia, tentunya kita wajib mencintai tanah air kita, negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita menjaga marwah kenegaraan Republik Indonesia.
Siapa orang yang berkhianat tentang negara Indonesia, siapapun orangnya wajib kita lawan. Jadi panggilan pertama itu adalah panggilan tanah air, gitu. Tanah air itu berarti panggilan negaranya kita. Yang pertama, yang kedua ada panggilan tanah suci. Nah, seperti guru kita ini sedang melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah adalah salah satu ibadah yang dimana Allah panggil suatu hamba-hambanya untuk bisa berkunjung ke Makkahul Mukarramah dan bisa berkunjung ke kota Madinatul Munawwarah dan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di tanah suci Makkahul Mukarramah. Jadi panggilan kedua ini adalah tanah suci. Panggilan tanah suci adalah salah satu di mana hamba-hamba Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat talbiyah itu, Pak, kalau kita di Makkahul Mukarramah itu sangat memberikan suatu semangat untuk kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di sana itu, Pak, ketika membacakan talbiyah itu dengan rasa semangatnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika talbiyah itu sudah nyebrang ke negara Indonesia, biasanya nadanya lain, Pak. Nadanya lain dan kalimatnya sama, tapi nadanya beda. Kalau tadi negara Saudi Arabia dengan semangatnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Kalau di Makkahul Mukarramah, tapi sudah pindah ke negara Indonesia, nadanya pasti beda. Labbaik Allahumma labbaik, dengan nada-nada yang membuat hati batin kita ini terenyuh. Labbaik la syarika laka labbaik. Begitu, Pak. Artinya apa? Panggilan yang kedua adalah panggilan tanah suci. Tentunya kita berharap agar kita kelak mendapatkan suatu kesempatan, agar kita menjadikan salah satu hamba-hamba Allah yang dipilih mendapatkan panggilan Allah, panggilan untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Yang kedua, Pak. Yang ketiga, panggilan itu yang ketiga apa, Pak? Panggilan tadi pertama panggilan tanah air. Yang kedua panggilan tanah suci. Yang terakhir adalah panggilan tanah usir. Jelas ini, Pak. Nah, panggilan tanah usir inilah yang menjadikan suatu momentum dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan suatu renungan dalam diri kita. Makanya orang berangkat haji, orang berangkat umroh, Pak, hampir sama halnya ketika orang sudah meninggal. Orang berangkat haji itu, Pak, dihantarkan oleh sanak famili dan handai taulan. Biasanya kalau orang berangkat haji, di depan rumahnya diazanin. Sama nggak sama orang meninggal, Pak? Sama. Orang berangkat haji diazanin, bahkan azannya juga beda dengan ustaz yang tadi imam tuh. Kalau beliau tadi masya Allah, kalau di azan pas seruan untuk melaksanakan sholat, biasanya semangatnya beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi beda biasanya kalau seruan azan itu buat orang berangkat umrah atau berangkat haji, biasanya beda. Air mata cetek, nanti, Pak, cetek. Air mata suka bergelinang karena kita menghantarkan handai taulan sanak famili kita untuk melaksanakan panggilan Allah. Allahu Akbar. Biasanya yang azan itu nadanya nggak sampai. Nah, inilah panggilan yang ketiga, ada panggilan tanah usir. Karena orang yang haji, orang yang melaksanakan ibadah umroh dan haji itu hampir sama halnya kita menghantarkan saudara kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Seperti orang mati, Pak. Karena orang berangkat ibadah umroh, ibadah haji biasanya berpakaian putih-putih. Sama, orang meninggal tuh kayak gitu, Pak. Kira-kira di sini ada nggak jamaah ketika meninggal kain kafannya loreng? Ada Pak sini, Pak? Loreng macam gitu, ada nggak? Ada nggak yang pakai bahannya lepis? Kayaknya nggak ada ya. Nah, hampir sama. Bahkan ketika orang berangkat melaksanakan ibadah umrah dan haji, sandai taulan sanak famili dan anak semua menghantarkan.
Ketika sampai di bandara, apakah orang yang mengantarkan itu ikut terus naik pesawat? Enggak, Pak. Sama halnya kita ketika menghantarkan saudara-saudara kita, seperti halnya kita menghantarkan orang meninggal. Karena orang yang meninggal itu cuma 3, Pak, yang menghantarkan: ahluhu wa maluhu wa amaluh. Anak, keluarga, sanak famili, dan handitol menghantarkan kita. Ketika kita sampai liang lahat itu, Pak, sayang, sungguh sayang, yang 2 bakal balik pulang. Seandainya ada suatu jamaah Masjid Al-Jadid, seorang jamaah lelaki meninggal, bahkan diantarkan oleh istrinya, yang tatanya istrinya cinta kasih sayangnya sepenuhnya kepada suaminya. Apakah ketika kita, Pak, sudah dipendam sampai liang lahat, apakah istri kita nungguin sampai 7 hari 7 malam di enggak tulisan? Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Bahkan sebaliknya, seandainya jamaah ibu-ibu ketika sudah masuk ke liang lahat dihantarkan oleh seorang suaminya yang katanya semasa hidupnya cinta kasih sayangnya sepenuhnya kepada istrinya, tapi ketika seorang ibu ketika masuk ke liang lahat itu, apakah suaminya masih setia menunggu di alam kubur itu, Pak? Enggak. Artinya apa? Cinta manusia itu ada batasnya. Beda cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Makanya orang yang melakukan dan melaksanakan panggilan seruan Allah, melaksanakan ibadah umrah dan haji, itu semata-mata karena panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya, Pak? Makanya diawali dengan kalimat apa? Walillahi 'alan nasil hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa diawali dengan kalimat walillahi? Karena semata-mata itu seruan dan panggilan Allah. Banyak saudara-saudara kita yang mempunyai harta berlimpah, setiap bulan keluar negeri, Pak. Bahkan setiap tahun dia melakukan jalan-jalan ke Eropa. Tapi karena Allah belum panggil orang itu, belum tentu bisa berkunjung ke Makkatul Mukarramah. Banyak nggak kira-kira yang seperti itu, Pak? Banyak. Bahkan banyak orang yang badannya sehat, rezekinya berlimpah. Kalau semata-mata bukan karena panggilan Allah, semata-mata orang itu nggak bakalan bisa berkunjung ke Makkatul Mukarramah. Jadi orang yang melaksanakan umrah itu bukan semata-mata karena duit, Pak, karena panggilan. Jadi kita berharap, Pak, mudah-mudahan nih kita semua dapat panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Makanya orang haji itu, Pak, umrah, dia akan melakukan suatu rukun-rukun yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang itu sudah mengambil mikot, melaksanakan rukun-rukun yang dianjurkan baginda Rasulullah, ketika melihat Ka'bah, siapapun orangnya, siapapun manusianya, sekeras apapun hati dan batinnya, pasti akan meneteskan air mata. Sama seperti kita, Pak. Ketika kita berharap mendapatkan panggilan Allah untuk menuju Baitullah. Tapi kalau yang panggilan ketiga nih, panggilan tanah kusir, kira-kira ini bapak-bapak udah siap belum dipanggil? Udah siap belum, Pak? Wah, ini lebahnya ini biasanya masih ragu-ragu kita. Nah, kenapa ada kalimat ragu-ragu? Karena diri kita merasa belum siap. Karena ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus mempunyai kesiapan dalam diri kita, baik amal soleh kita, amal kebajikan kita, sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikategorikan dalam surah At-Taubah ayat 122, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyafiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyafqahu fid din wa liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Apa makna dari ayat surah At-Taubah ini? Tidak sepatutnya bagi kaum mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Ternyata medan perang yang dikategorikan arti di surah At-Taubah ini maknanya apa, Pak? Orang yang di akhir zaman sekarang ini yang masih menyempatkan dirinya untuk duduk di majelis taklim. Jadi orang yang berjalan berniat untuk menuntut ilmunya Allah, berjalan kakinya, hatinya berniat untuk duduk di majelis taklim, seperti halnya orang itu menuju ke medan perang. Kita perang diri kita, Pak. Karena masih banyak saudara-saudara kaum muslimin wal muslimah yang hari ini mohon maaf, yang bahkan jauh dari Allah, bahkan jauh dari pantauan Allah, sehingga orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dan duduk di majlis yang penuh keberkahan ini. Artinya apa, Pak? Di surah At-Taubah ini ayat 122 ini berarti pada malam Sayyidul Ayyam ini, induknya hari orang-orang yang duduk di majlis taklim ini termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini berarti, Pak, kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih, Pak. Kalau bukan pilihan, belum tentu kita bisa duduk di taklim ini. Karena orang duduk di majelis taklim, kalimatnya apa? Ukuran iman, Pak. Kalau bukan ukuran iman, mohon maaf. Ada bahasa tetangga kita, ngapain habis sholat isya malam Jumat, apalagi lagi teduh cuacanya, ngapain gua ngaji capek, mendingan gua di rumah. Itu bahasanya kayak gitu, Pak. Mendingan nyeduh mie rasa soto pakai telur 2, gitu kan, Pak. Artinya, Pak, ini ukuran iman. Makanya bapak-bapak, saya yakin ini kita semua atas kenankan, atas izin keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngaji itu, Pak, nuntut ilmu itu bukan hanya kalimat kita rajin untuk nuntut ilmu, bukan. Kalau Allah belum kenankan kita, kalau Allah belum meridhoi kita, kita tak bakalan bisa duduk di majelis taklim ini. Berarti orang yang di akhir zaman ini yang masih menyempatkan waktunya untuk duduk di majelis taklim, berarti orang-orang itu adalah salah satu orang-orang yang imannya masih bagus di mata Allah, yang imannya masih mantap di mata Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan seseorang yang terkadang diri dalam hidupnya beranggapan bahwasanya rezeki itu hanya berbentuk uang. Karena ada kalimat begini, Pak, Bu. Karena Ustaz, kehidupan sehari-hari ini kita butuh duit, serba duit dan duit. Padahal rezeki yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang berbentuk uang. Kok bisa, Ustaz? Karena gara-gara orang diberikan suatu kenikmatan rezeki berlimpah, suatu kenikmatan uang yang banyak, bahkan perilaku dan ucapan seseorang itu bisa berubah, Pak. Orang kalau lagi banyak uang, kalau lagi banyak duit, mohon maaf, biasanya nada bicaranya berubah itu, Pak. Dan tangannya biasanya begini. Kalau nggak yang duit banyak, biasanya bagaimana, Pak? Ini tulak pinggang, bahkan tulak ketek. Ada nggak di sini tulak ketek, Pak? Nah, inilah suatu yang terkadang kita suatu kelalaian dalam hidup kita, yang kita anggap di dunia ini rezeki itu hanya berbentuk uang. Ternyata bukan, Pak. Rezeki yang nilainya besar dan bahkan nilai manfaatnya dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat di mana hamba-hambaku yang masih memelihara dan menjaga keimanan dan keislamannya. Makanya Al-Imam Abu Durraib mengutip dalam satu kitabnya, Pak. Beliau bilang, gimana? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Beliau mengatakan, perbaharuilah iman kalian dengan perbanyak kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid inilah, Pak, yang menjadikan suatu perantara agar kelak kita berharap di akhir penghujung usia kita, lisan kita ini
mulut kita ini berharap dengan mudahnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa orang di akhir hayatnya lisan mulutnya dengan mudah mengucapkan kalimat tauhid, maka orang itu surga jaminannya. Alhamdulillah. Artinya apa Pak? Kutipan dari karangan Imam Abu Durrad ini maknanya apa? Di akhir zaman ini zaman yang penuh fitnah ini Pak. Ini sekarang fitnah berbanyak Pak. Fitnah di akhir zaman ini sangat banyak. Bahkan antar umat beragama Islam pun, bukan antar umat agama yang lain, sesama Islam pun banyak benturan-benturan, berbeda pendapat. Ya, nah ini menjadikan satu keprihatinan di akhir zaman ini. Marilah kita jaga kerukunan dalam beragama. Apalagi nih Pak, sebentar lagi apa Pak? Pemilihan Pak ya? Pemilihan pemimpin. Nah ini timbul satu pertanyaan. Bagaimana kita memilih pemimpin atas anjuran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Rasulullah dikategorikan anna awal wajibun aw ala amatukum bi. Beliau adalah kalimat orang yang memberikan suatu nasihat, memberikan suatu ajaran atau pengajakan. Wahai kaum muslimin wal muslimat, perbanyaklah sedekah. Beliaulah yang pertama kali yang melakukannya. Beliau patutlah sebagai contoh untuk kita. Makanya sebentar lagi kita akan memilih suatu pemimpin. Satu pemimpin nih Pak, ini hati-hati Pak. Ini banyak orang cuman hanya beda pilihan, marah-marahan, beda pendapat, bahkan mereka punya kerenggangan dalam kerukunan silaturahimnya. Ini hati-hati. Makanya saya bahas sedikit aja. Anjuran baginda Rasulullah SAW untuk memilih suatu pemimpin atau suatu imam sama halnya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu Pak, tentunya ada imam, pasti ada makmum. Tidak ada satu bab yang menjelaskan pemilihan tentang pemilihan makmum. Ada nggak penjelasan bab tentang pemilihan makmum? Ustaz, ini makmum budeg Pak, boleh nggak jadi makmum? Boleh. Ustaz, ini makmum ketinggalan satu rakaat, boleh nggak jadi makmum? Boleh. Ustaz, ini makmum belum makan, belum mandi, boleh nggak jadi makmum? Boleh. Tapi nggak semua orang bisa dijadikan imam. Makanya anjuran baginda Rasulullah SAW, siapa orang untuk memilih satu pemimpin, yang pertama beliau bilang a'lamuhum. Apa tuh Pak a'lamuhum? Orang yang alim, orang yang mengerti ilmu hukum agama Allah, yang agar bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita sebagai makmum, kita bermakmum sama imam yang alim, enak Pak. Kalau kita bermakmum sama imam yang alim, yang mengerti ilmu dari tetek sampai bengek, enak, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang pertama, memilih pemimpin, memilih imam, yang pertama a'lamuhum, orang yang mengerti hukum segala-galanya. Angkat mereka, angkat beliau sebagai imam. Karena tidak sempurnalah seseorang yang mempunyai kealiman, keilmuannya bermakmum sama imam yang gak alim. Timbul suatu pertanyaan, Ustaz, di kampung saya yang alim ada 2, mana yang harus saya pilih? Ternyata syarat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, di antara orang alim yang 2 ini, cari mana yang lebih hafsahuhum, yang fasih lidahnya, yang fasih bacaannya. Fasih di sini sebagai pengertian bernegara artinya Pak, yang nyambung Pak. Makmum suka yasinan misalkan, makmum suka maulid misalkan, cari pemimpin, cari imam yang suka maulid. Makmum sukanya taklim, suka ngaji, cari pemimpin yang suka ngaji. Jangan sampai kita mengangkat suatu imam
mengangkat satu pemimpin, makmum maunya ngaji, imam maunya dengan yang lain. Kita maunya ke utara, imam maunya ke selatan, nggak nyambung. Artinya apa? Hak sohum di sini sebagai warga negara artinya carilah pemimpin yang nyambung apa yang dimaukan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dimaukan atau yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh makmum. Karena capek Pak, kalau kita selalu ribut dengan satu pemimpin, ribut, nggak bakal ketemu juntrungan. Karena sebab karena kita belum bisa memilih satu pemimpin atas anjuran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, di kampung saya alim 2, bahkan yang fasih ini ada 2. Mana di antara imam ini yang saya angkat sebagai imam? Yang pertama apa bro? Angkatlah imam di antara satu kampung itu mana yang lebih tua. Orang yang lebih tua di satu kampung itu udah punya pengalaman, tahu selak beluk satu kampung kita. Karena imam kalau belum tahu selak beluk satu wilayah, khawatir ketika orang itu diangkat jadi imam, lehernya tangan tengok Pak, karena belum menguasai satu wilayah. Bahkan kata baginda Rasulullah, kalau seandainya di kampungmu itu lahirnya sama, Ustadz, di bapak ini lahirnya sama, alimnya sama, fasihnya sama, usianya sama, lahirnya bareng, bahkan di KTP hari lahir tanggalnya sama. Timbul satu pertanyaan, terus mana Ustaz yang saya angkat jadi imam? Ini saya tambahin Pak, berarti syarat fikihnya udah habis. Syarat fikihnya udah habis saya tambahin. Kalau yang alimnya sama, fasihnya sama, tua dan lahirnya satu wilayah itu sama bareng, saya tambahin. Berarti syarat fikihnya udah habis. Tapi saya tambahin Pak, kalau yang tua sama bareng, cari imam orang yang mempunyai, yang istrinya bininya 2 Pak. Yang bininya 2. Kenapa? Menurut saya suami yang punya bini 2 biasanya tingkat kesabarannya super Pak. Udah lembek kupingnya diomelin sama istrinya mulu. Benar, makanya kata guru saya, kalau laki punya istri 1 namanya laki Pak. Suami laki kalau punya istri 1 namanya laki. Iya, laki. Kalau 2 namanya laki-laki. Laki-laki. Kalau punya istri 3 namanya lelaki. Benar kata Pak Kumis ini. Jadi bapak-bapak kalau punya istri 3 namanya 3 Superman, laki yang super. Kalau 2 gentleman, betul. Kalau 1, nah ini bukan bagian yang semua nih Pak. Iya. Nah, jadi kalau pengen ngaji sama guru saya dah, ini sama tuan guru beri misi aja dah dia. Jadi Pak, kembali lagi, kita beda pendapat boleh-boleh saja, tapi carilah satu jawaban yang baik. Artinya kalau nyari perbedaan, dari dulu imam-imam kita banyak perbedaan. Guru kita sering bilang, dulu para imam Syafi'i, imam-imam terdahulu banyak beda pendapat. Tapi cari titik kesamaannya, bukan cari titik perbedaannya. Kalau kita mengandalkan suatu pendapat buat diri kita, nggak bakal ketemu juntrungannya. Artinya apa? Dengan momentum ini, saya mengajak buat Al-Fakir dan kita semuanya, ayo kita jaga kerukunan kita. Jaga kerukunan kita. Beda pendapat boleh, beda pilihan boleh, tapi marahan mah jangan. Sama seperti sholat Pak. Orang kaya sama orang miskin ketika masuk ke tempat rumah Allah, itu ada aturan-aturan yang tidak tertulis di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai orang miskin, iya, kamu ngapain? Mau sholat? Ya, ngadep pulang. Kamu orang kaya, iya, mau ngapain? Mau sholat? Ngadep pulang. Presiden sekalipun Pak, ketika masuk masjid ke rumah Allah, coba sendal nggak Pak? Coba sendal Pak. Bahkan gubernur pun sekalipun ketika masuk ke rumah Allah, coba sendal nggak Pak? Artinya apa? Ini masjid, ini rumah Allah, menjadikan suatu sarana untuk menjadikan persatuan dan persaudaraan di antara kita. Karena di akhir zaman ini Pak, banyak polemik, banyak suatu perpecahan, beda pendapat, ego masing-masing dengan pendapat masing-masing.
Maka dari itu saya berharap, maka dari itu di akhir zaman yang penuh fitnah ini, mari Pak, kita jaga akidah iman Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah lepas lisan kita ini untuk mengucap la ilaha illallah minimal berapa kali dalam satu hari. Kita jangan pernah lepas lisan mulut kita ini untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena di akhir zaman ini Pak, banyak orang tertipu dengan penampilan, tertipu dengan buayan, suatu janji-janji yang manis. Di akhir zaman ini banyak yang mengatasnamakan agama Islam, jual minyak babi tapi cap ontak Pak. Ini di akhir zaman, hati-hati Pak. Di akhir zaman ini banyak orang jual minyak babi tapi mereknya cap ontak. Artinya apa? Sekarang hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan penampilan. Emas pasti kuning. Apakah yang dikatakan kuning semuanya emas Pak? Saya mau nanya. Emas pasti kuning. Apa yang dikatakan kuning semuanya emas Pak? Udah paham Pak ya? Artinya apa? Penampilan boleh. Oh ini orang seperti ini orang. Kita nggak tahu. Karena wajah orang itu penuh dengan misteri. Saya pernah ngisi tausiah Pak di suatu kampung. Ada suatu bapak-bapak nggak ada omongnya. Yang lain jamaah tersenyum, yang lain jamaah antusias. Itu ada bapak-bapak ngempet di satu tiang diem aja, ngomong enggak apa enggak. Pas selesai acara tausiah saya tanya, ini orang pegat-pegat. Kalau bahasa Pak Kumi nggak flyer teor ya Pak. Pas saya tanya ternyata istrinya 4. Istrinya 4, padahal perilakunya plegat. Artinya apa? Wajah manusia penuh dengan misteri. Sama halnya, jangan sampai kita tertipu dengan pluralisme. Seperti tipu Pak, TV itu kan kapitalis, ngeluarin modal balik untung mereka. Artinya Pak, kita kudu punya filter. Yang nonton kita kudu cerdas. Apa yang kita tonton? Karena tontonan sekarang bukan menjadikan tuntunan. Tontonan sekarang bukan menjadikan satu tuntunan. Makanya dari itu saya berharap dan mengajak para jamaah Masjid Al-Jadid, sebagai saya di sini menyambung satu wasilah, menyambung lisan dari guru saya yaitu Kiai Abidullah Abdullah. Tentunya saya mengajak jangan pernah bosan, jangan pernah kita segan-segan untuk duduk di majelis taklim. Kita paham atau enggak, ikutin. Karena di sini menjadikan dalam satu hadis kabar gembira bagi orang yang suka duduk di majelis taklim. Sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa meneliti jalan untuk memperoleh ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya kita berharap seperti halnya taklim ibu-ibu nih jamaah. Bu, sehat Bu ya? Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu mau masuk surga atau enggak Bu? Satu orang yang nyaut. Ibu-ibu mau masuk surga atau enggak Bu? Mau. Pertanyaan saya, mau masuk sendiri apa dimasukin Bu? Jawab deh Bu. Bu, mau masuk surga, mau masuk sendiri apa dimasukin? Masuk sendiri Pak. Artinya apa? Kita sebagai hamba Allah yang berlumur dengan dosa, ketika kita ditanya pasti jawabannya pengen masuk surga. Artinya apa? Ini Al-Fakir mengingatkan pribadi dan mengajak semua jamaah, tentunya di akhir, di penghujung usia kita yang singkat kita ini, tentunya dengan momentum nih malam Sayyidul Ayyam, di malam Jumat induknya hari kita kumpul di majlis yang berkah ini. Ayo kita tingkatkan amal ibadah kita, kita tingkatkan takarrub kita, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, dan kita ikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kelak ketika nanti sudah waktunya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan menghampiri kita.
Karena kematian itu menjadikan suatu misteri sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Pak Kumis ini besok pagi pengen dicabut nyawanya oleh Allah, kira-kira Pak Kumis mau ngapain? Saya yakin malam ini bakal jadi takhis masjid dia. Betul nggak Pak? Artinya kita nggak ada yang tahu kapan kematian itu akan menghampiri kita. Sering dijelaskan oleh para mubalik, sering diperingatkan oleh para masyayikh dan ulama-ulama, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu mendatangi kita, menghampiri kita, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Waktunya saat itu, bahkan hari itu dicabut nyawanya oleh Allah. Makanya betul kata guru kita, beliau mempunyai referensi dalam satu kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Siapa orang yang duduk di majelis taklim, bahkan malaikat maut paling takut dan menghormati mencabut nyawa hamba Allah ketika hamba Allah sedang duduk di majelis taklim. Contoh, ini Pak Kumis malam Jumat ini seharusnya catatnya udah kelihatan nih, malaikat Israil. Ini contoh Pak Kumis. Mudah-mudahan Pak Kumis panjang umur, amin. Kata malaikat Israil, ya Rabb, saya pengen cabut nyawanya Pak Kumis. Ini jamaah Masjid Al-Jadid. Yang di mana? Pejuang bendera mana? Bekasi. Ya udah, kata Rob, kata Allah Subhanahu wa taala, ya udah Israel turun ke muka bumi, hati-hati salah cabut. Turun di mana